Insan muda, sudah siapkah kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di edisi terbaru Insan Muda. Sudah siapkah kamu untuk kembali bermimpi buruk? Di malam Jumat kedua di bulan April ini, kembali telah kami siapkan 3 cerita yang sudah dikirimkan oleh Insan Muda. Sekali lagi, terima kasih untuk yang sudah mau membagi cerita dengan kami. Insan Muda, pernahkah kamu tahu tanda-tanda apa saja yang menunjukkan kehadiran sosok makhluk gaib atau arwah di sekeliling kita? Konon, ada beberapa tanda-tanda kehadiran mereka. Ingin tahu seperti apa? Salah satunya adalah suara dari hewan peliharaan kita, terutama anjing. Binatang ini konon memiliki kepekaan yang lebih dibanding hewan lain. Konon, bila anjing peliharaan kita bersuara perlahan sambil menundukkan kepala dan bulu-bulunya berdiri, maka itu berarti di dalam rumah kita sedang berkeliaran arwah atau makhluk gaib. Pernah mengalami kejadian seperti ini, Insan Muda? Atau tiba-tiba sekarang kamu mengalami kejadian seperti yang tadi diceritakan? Waspadalah, Insan Muda. Selain cerita-cerita dan juga pengakuan dari Insan Muda tentang tempat yang dianggap angker di kota Bandung, sekarang kita langsung saja mendengarkan cerita pertama yang akan dilanjutkan dengan pengakuan seorang insan muda tentang sebuah tempat angker di kota Bandung. Dan kami pun tiada hentinya mengingatkan Insan Muda, jangan pernah mendengarkan sendirian. sirine polisi bertautan. Dan orang mulai berkerumunan di depan rumah itu. Warga yang berkumpul di depan seperti menunggu sesuatu.
Wajah-wajah penasaran mereka akhirnya dijawab dengan keluarnya seorang wanita yang sudah digiring oleh bapak-bapak polisi dari dalam rumah. Semua warga meneriaki seorang wanita setengah tua itu. Mereka menghujatnya. Dan baju wanita itu masih berlumuran darah. Satu pukulan sempat menghantam wajah wanita itu. Warga mulai tidak terkendali. Satu orang berhasil menarik tangan wanita itu, dan dia jatuh di tangan massa. Wanita itu berteriak-teriak histeris. Suaranya sangat-sangat menyeramkan. Sampai akhirnya wanita setengah tua itu pun meninggal. Korban terjatuh lagi dari tindakan main hakim sendiri. Memang, apa yang dilakukan wanita itu sebelumnya adalah satu hal yang sangat biadab. Dia membunuh anak perempuan satu-satunya sendiri dengan cara yang sangat sadis. Dan itu terjadi beberapa tahun lalu di salah satu tempat di Kabupaten Bandung. Namaku Vina. Aku mahasiswi tingkat akhir jurusan jurnalistik di Universitas Negeri di Bandung. Untuk penelitianku ini, aku akan mengambil satu kasus contoh tindakan main hakim sendiri oleh warga desa di sana terhadap apa yang dilakukan oleh wanita itu. Satu hal yang menantang bagiku adalah desa ini sangat-sangat tertutup dan warganya agak sedikit aneh. Bisa dibilang primitif. Tapi ini pasti akan menarik. Aku menyiapkan ranselku yang berisi beberapa perlengkapan juga baju-baju. Lalu, aku menaiki bisola rapuh yang mengantarku berangkat menuju desa itu. Sampai di sana aku disambut Pak RT yang menyambutku dengan hangat. Dia memberiku tempat menginap di belakang rumahnya, yang dijaraki kebun jagung dari rumah Pak RT. Ya lumayanlah untuk tempat istirahat. Saat aku tanya Pak RT tentang kejadian pembunuhan itu, Pak RT membenarkannya bahwa wanita itu memang membunuh anaknya sendiri. Dan sebelum akhirnya dia meninggal saat di dalam rumah itu, dia menjawab bahwa dia tidak melakukannya. Tapi dia melakukannya karena bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya. Hah? Bisikan-bisikan gaib? Tak lama Pak RT menunjukkan rumah bekas pembunuhan itu. Sejak kejadian itu, rumah tersebut dikosongkan. Namun sampai sekarang belum pernah ada lagi yang masuk ke dalamnya. Pak RT pun bilang bahwa keadaan di dalamnya masih sama seperti terakhir kali ditinggalkan. Saat aku akan masuk membuka pagar, tiba-tiba... Mau ngapain? Jangan coba-coba masuk. Urusannya berat. Tegas Pak RT mengagetkanku. Lalu aku bergegas pamit dan kembali ke kamarku. Saat aku berjalan, di depanku aku melihat seorang wanita setengah tua yang berjalan cukup aneh.
Dia menyeret sebelah kakinya sambil tertunduk dan bergumam aneh. Aku berpapasan dengannya, tapi dia melewatiku begitu saja. Lalu aku berhenti sejenak. Aneh. Ketika dia lewat, perasaannya agak berbeda. Aku beranikan lagi melihat ke belakang dan... Mau apa lagi? Sudah, jangan macam-macam sama rumah itu. Sana. Hah? Pak RT sudah ada di belakangku. Sungguh membuatku kaget. Saat waktu beranjak malam, aku merebahkan diriku di kamar. Mencoba tenang, aku menutup mataku. Hah? Terdengar suara anak kecil tertawa. Anak kecil tertawa sambil berlarian di sekitar rumahku. Aku membuka pintu untuk meyakinkan. Tapi tidak ada apa-apa. Saat aku berbalik, astaga, satu sosok anak kecil duduk di atas tempat tidurku, memakai baju yang berlumuran darah. Mukanya hancur. Dan dia menunjuk ke arahku sambil tertawa. Aku menutup mataku dan berjongkok. Kakiku lemas. Lalu tiba-tiba satu bisikan berucap di telingaku. Indit, Sil. Indit. Aku langsung beranjak dan berlari sekencang mungkin tanpa tujuan. Dan aku terjatuh. Dan saat aku melihat ke sekitar, aku yakin ini kebun jagung. Pelan-pelan aku berdiri. Astaga. Tak jauh di depanku, aku melihat sepasang kaki yang sedang berdiri. Lusuh dan kotor. Apa mungkin dia petani di sini? Aku lihat lagi sampai atas. Wujud kaki itu tanpa badan. Lalu aku berlari sekuat tenaga hingga apa? Aku di mana? Aku berada di dalam rumah. Rumah ini, apa rumah ini rumah pembunuh itu? Suasana hening sekali saat itu. Yang bisa ku dengar hanya suara nafasku yang terengah-engah. Hah? Satu pintu kamar terbuka sendiri. Dengan mengumpulkan keberanian, pelan-pelan aku melihat ke dalam. Aku melihat wanita tua itu membunuh anaknya sendiri. Dan di belakang wanita itu, aku melihat satu sosok hitam berbentuk manusia yang melayang-layang sambil membisikkan sesuatu. Spontan aku berteriak. Dan dia menatapku. Aku langsung membanting pintu itu dan berusaha untuk berlari. Aduh, tapi kakiku tersandung. Aku terjatuh, kepalaku terbentur,
Dan segelas air putih hangat menenangkanku. Seorang pintar di desa itu menyelamatkanku. Aku benar-benar tidak percaya apa yang aku alami barusan. Tapi kali ini, aku tahu bahwa memang hal-hal gaib itu bisa terjadi. Apalagi di desa seperti ini. Orang pintar itu bilang bahwa aku orang baru dan sudah punya niatan untuk mengetahui tentang rumah itu. Rumah itu memang angker, dan wanita itu memang benar-benar membunuh anaknya karena bisikan-bisikan gaib. Rumah itu tidak boleh disentuh, sekalipun pagarnya. Dan aku saat itu memegangnya. Meski akhirnya aku tidak jadi meneliti kasus ini, namun ini pengalaman yang sangat tidak terlupakan. Aku berkemas, berpamitan pada Pak RT dan kembali ke Bandung. Pak RT khawatir atas apa yang menimpaku. Namun orang pintar itu membuatku yakin bahwa semuanya sudah selesai. Nama aku Rani. Dulu aku pernah baca di internet kalau misalnya kita lewat di daerah rel kereta api di Jalan Merdeka tengah malam, suka ada penampakan tuyul. Tapi itu katanya. Dan syaratnya kalau misalnya kita mau lihat penampakan tuyul itu, kita mesti ngelemparin uang logam pas lewat di tengah-tengah rel itu. Nah, waktu itu pacar aku tuh maksa banget buat sengaja lewat ke rel kereta api di Jalan Merdeka itu tengah malam. Sebenarnya sih aku nggak mau, udah nolak tapi dia tetap maksa. Sampai akhirnya pas kita baru mau pulang nonton midnight gitu di BIP sekitar jam 1 malam gitu. Dan sialnya pacar aku inget pas kita mau lewat situ. Jadi akhirnya dia mau ngebuktiin sama aku kalau mitos itu bohong, cuma mitos aja. Nah, begitu hampir deket ke rel kereta apinya, dia mulai ngerem motor. Terus nyuruh aku buat ngelempar uang logam. Aku udah kekeh banget, nggak mau. Karena emang serem kan ya, maksudnya kayak ngelihat penampakan tuyul gitu. Tapi dia malah udah nyiapin koin sendiri buat dilemparin.
Pas di tengah rel kereta api itu dia lemparin koinnya, dan aku lihat sendiri koin itu jatuhnya kemana. Sambil jalan pelan-pelan, aku lihat ke belakang dan ampun banget deh, tiba-tiba ada sekelebat bayangan kayak anak kecil, dan uang itu tiba-tiba hilang aja gitu. Padahal aku lihat banget itu jatuhnya kemana, dan uang itu ada di tengah-tengah rel banget, tiba-tiba aja hilang. Dan sekarang aku kalau misalnya malam-malam selalu minta sama pacar aku untuk lewat jalan lain deh, nggak mau lagi lewat jalan Merdeka di rel kereta api itu. Mendingan muter aja deh daripada lihat lagi penampakan tuyul itu, males. Paling seru kalau udah ngamen bareng mahasiswa lain di Dago. Biasanya begitu hampir tengah malam, kita selalu pulang jalan kaki rame-rame ke arah Jalan Lengkong buat nerusin naik angkot ke Buah Batu. Oh ya lupa nih, nama saya Okta. Dari Dago terus ke Merdeka. Begitu sampai di dekat rel kereta Jalan Merdeka bawah, yang kalau ada belokan ke kiri itu ke Jalan Tera. Nah sebelah kanannya ada SD. Nah pas di rel kereta situ, karena kebelet, gue kencing di situ lah. Yang paling mungkin ya di dekat pintu palang pintu kereta api kan, nggak mungkin. Gue cari semak-semak dulu karena di situ emang jarang semak-semak. Sambil kencing di situ tuh terus ada motor lewat gitu. Terus saya dengar ada suara tring-tring gitu, kayak apa ya, kayak uang koin jatuh terus kena besi gitu. Ya otomatis saya nyari ke arah suara uang koin jatuh itu kan. Begitu saya lihat ke arah suara itu, saya juga lihat sesosok kayak anak kecil gitu, tiba-tiba ada di tengah rel. Padahal dari tadi nggak ada siapa-siapa gitu. Pas nutup resleting, saya sempat nengok sebentar kan. Pas lihat ke arah lagi, amit-amit dah itu anak kecil udah nggak ada. Baru tahu saya kalau di daerah situ suka ada penampakan kalau malam-malam. Males dia lewat situ lagi. Kisah ini ketika aku masih berkuliah di Bandung. Aku Andika, dan aku berasal dari Makassar. Sekarang di Bandung aku tinggal di asrama khusus mahasiswa Makassar, yang terletak di antara pertigaan Jalan Lamping dan Jalan Jurang. Bangunan asrama ini konon dulunya adalah sebuah rumah sakit Belanda yang kemudian dijadikan kamp tentara Indonesia dan sempat dikosongkan hampir 60 tahun, dan terakhir dibeli oleh pemerintah kota Makassar untuk asrama mahasiswa yang berkuliah di Bandung. Salah satunya adalah aku. Pertama aku masuk, aku ditempatkan di sebuah kamar yang sangat besar di antara kamar yang lainnya. Tak heran kalau anak-anak di sana menyebutnya dengan kamar banteng. Tapi walau kamar itu cukup besar, tak ada satupun yang berani tidur di situ. Karena banyak cerita-cerita aneh yang terjadi di sana. Karena aku anak baru di situ, jadi aku tidak bisa memilih, dan mau tak mau harus tidur di kamar itu. Setelah beberapa bulan berjalan,
tidak mengalami apa-apa. Tidak mengalami cerita-cerita aneh yang orang-orang ceritakan. Malah menurutku kamar itu kamar yang paling nyaman. Karena cuma aku sendiri yang ada di kamar itu. Sampai suatu malam, ketika aku sedang terlelap tidur, aku terbangun karena mendengar seseorang sedang tertawa. Tapi samar-samar dan tidak jelas. Aku hanya sedikit membuka mata, lalu aku bergerak mengganti posisi tidurku. Dan ketika aku mengganti posisi tidurku, kakiku seperti mengenai sesuatu. Seperti sebuah benda padat. Dan aku yakin ini bukan bantal guling. Tapi saat aku rasakan lagi, ini kaki manusia. Aku perlahan membuka mata dan aku melihat sesosok wajah perempuan yang tepat sedang tidur tak jauh di sebelahku. Wajah perempuan yang sangat cantik. Aku hanya terpaku diam. Lalu lama-kelamaan perempuan itu menatapku sambil bersenandung dan dia bersenandung sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku loncat dari atas kasurku. Aku tahu dia itu bukan manusia. Karena di asrama ini tidak ada satupun perempuan. Astaga! Ketika aku sadar, perempuan ini kini sudah tepat berada di belakangku dan dia tertawa. Aku panik luar biasa. Keringat dingin mengucur dan aku bangun dalam keadaan yang luar biasa tegang. Mimpi ini buruk sekali. Dan ini pertama kalinya aku bermimpi buruk selama aku menempati kamar ini. Setelah beberapa lama, aku tidak diganggu lagi. Sampai suatu malam, aku dan teman-temanku yang lain sedang berkumpul. Setelah acara itu selesai, semua anak-anak masuk ke kamarnya masing-masing. Dan aku masuk ke kamarku. Lalu, ketika aku membuka kamar, aku seperti mencium bau sesuatu dari kamarku. Baunya seperti ini bau kentang yang dibakar. Aku tidak menghiraukannya sama sekali. Aku naik ke atas kasur dan menutup diri dengan selimut. Akan tetapi, mataku belum bisa terpejam. Lamunanku pun melayang. Tapi, belum sempat mataku tertutup. Tiba-tiba saja, aku mendengar seperti suara seseorang yang sedang membuka pintu. Lalu masuk ke kamarku dan naik di atas tempat tidurku. Hah? Siapa ya? Jujur aku tidak berani membuka selimut. Dan sekarang seseorang itu tidur tepat di sebelahku. Aku sedikit penasaran. Dan ketika aku membuka selimut,
Aryo! Aduh, kamu bikin kaget aku aja. Temanku Aryo tiba-tiba saja tidur di sebelahku. Merasa tenang, tak lama aku pun tertidur. Belum lelap aku tertidur. Sekarang aku mendengar seperti seseorang sedang bersenandung. Lalu dengan panik aku membangunkan Aryo. Yo, Aryo, Aryo bangun Aryo. Woi, kamu dengar sesuatu nggak? Yo, Aryo tidak bergeming sedikit pun. Tapi ketika aku sadar kalau suara itu ternyata berasal dari mulut Aryo yang sedang tertidur. Astaga, astaga. Yo, Aryo kamu kenapa yo? Yo. Lalu tiba-tiba saja Aryo membalikkan badannya dan astaga, itu bukan Aryo, melainkan itu sosok wanita yang ada di dalam mimpiku. Perlahan aku membalikkan badanku, lalu menutup badanku dengan selimut. Keringat dingin mengucur, jantungku berdegup cepat. Aku hanya bisa berdoa dan tiba-tiba saja aku merasakan seseorang menarik selimutku. Lalu tangannya membelai kepalaku dan sambil bernyanyi aku merasakannya. Dan dengan semua keberanianku aku membuka selimut dan wanita itu sudah tidak ada. Aku beranjak dari tempat tidur dan berlari ke arah kamar temanku. Dan alangkah terkejutnya saat aku melihat Aryo yang sedang tertidur. Dengan segera aku membangunkan teman-temanku yang lain dan juga Aryo. Mereka terbangun dan aku meminta mereka untuk mengecek ke kamarku. Tapi begitu sampai di kamarku, lebih terkejutnya aku ketika aku melihat Aryo dan teman-temanku yang lain sedang tertidur di ruangan TV. Apa ini? Kenapa mereka menjadi banyak? Dan kepalaku menjadi sangat pusing. Lalu aku tak ingat apa-apa lagi. Aku jatuh pingsan. Pagi harinya, aku dibangunkan oleh teman-temanku. An, kamu ngapain tidur di sini? Bukannya di kamar, malah tidur di teras. Aku terbangun dan ketika aku sadar, ternyata aku sedang tidur di teras depan. Aku tidak bercerita apa-apa atas apa yang aku alami semalam kepada teman-temanku. Aku memegang rahasia ini sampai sekarang. Dan sejak kejadian itu, aku sering diganggu oleh wanita itu. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk pindah ke kosan yang lain. Dan berharap, sosok wanita itu tidak mengikutiku.
Sekali lagi, selamat malam Jumat. Untuk kamu yang baru saja bergabung, insan muda, tidak semua manusia dapat merasakan kehadiran makhluk halus atau arwah gentayangan di sekitarnya. Kadang, tanda-tanda itu memang bisa hadir dari makhluk hidup lain yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah binatang. Dan salah satunya yang paling peka adalah anjing. Tuhan Maha Adil insan muda. Mungkin apabila semua manusia diberi kemampuan untuk merasakan dan juga melihat mereka, mungkin hidup kita tidak akan pernah tenang. Dan bisa jadi kita akan selalu ketakutan. Maha besar Tuhan dengan segala penciptaannya. Jangan kemana-mana dulu insan muda, karena masih ada satu lagi cerita yang akan kita bagi di malam Jumat ini. Berikut cerita lengkapnya. Aku terbangun. Kamarku tiba-tiba saja gelap. Aduh, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku tahu ini pasti mati lampu. Tapi aku panik karena aku tidak suka gelap. Aku lalu mencari handphoneku dan mulai menyalakan. Lowbat. Ternyata aku lupa men-charge handphoneku tadi. Aku mulai panik. Dan seketika tanganku menyenggol sesuatu. Dan itu... Aduh, bentar. Koreknya mana ya? Oh ini dia. Aku mulai menyalakan korek api gas itu. Lalu... Sebentar dinyalakan, korek itu mati lagi. Aku mencoba mengulanginya dan mati. Ketika aku menyalakan untuk ketiga kalinya, astaga, tepat di depan mukaku, sesosok muka yang begitu seram muncul di hadapanku. Sangat mengerikan. Mukanya hancur dan tak berbentuk. Dan yang lebih menyeramkan, ada sebuah tali putih yang mengikat kepalanya. Seperti ikatan di kepala orang mati. Aku terjatuh pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi. Sinar matahari membangunkan aku. Kepalaku terasa sakit sekali. Rasanya seperti kepalaku dipukul-pukul. Aduh, bajuku juga basah oleh keringat. Dan kamarku berantakan. Aku mulai beranjak dari tempat tidur. Dengan berjalan sedikit sempoyongan, aku menuju ke lantai bawah. Kemudian menyambar anduk, lalu masuk ke kamar mandi. Kejadian tadi malam membuatku merasa aneh. Badanku jadi linu-linu. Rasanya nikmat sekali saat air panas membasahi tubuhku. Namaku Sherlyn Octaviani. Aku sedang ditinggal di rumah sendirian oleh keluargaku.
Aku tidak bisa ikut mereka liburan karena aku harus bekerja. Aku adalah seorang shopkeeper di salah satu clothing ternama di Bandung. Aku masuk kamar, lalu tiba-tiba... Suaranya tipis dan samar-samar. Aku melihat seseorang berdiri di bayangan cermin. Tapi itu hanya selintas. Mungkin itu halusinasi saja. Atau rasa takut karena kejadian semalam. Aku tidak menghiraukannya. Aku segera pergi ke kampus dan kegiatan hari itu berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya ketika aku pulang ke rumah, kondisi rumah dalam keadaan gelap gulita. Hah? Duh, gimana sih? Kok mati lampu terus? Aku memencet tombol saklar. Benar saja ini mati lampu. Aku lalu masuk ke dalam, menaruh kunci mobil dan berjalan menuju kamar. Ketika sampai depan pintu kamar, aneh. Kok komputer di kamarku menyala? Bukannya mati lampu ya? Aku lalu masuk ke kamarku, mengecek layar komputer, dan... Hah? Apa ini? Aku segera mematikan komputer, tapi tetap tidak bisa. Slide per slide memperlihatkan foto-fotoku dengan sepupuku. Aku mencabut kabel utama yang menancap ke terminal listrik dan komputer mati. Otomatis suasana kamar lebih gelap. Kemudian lampu di kamarku berkedip-kedip dan listrik kembali menyala. Akan tetapi ketika listrik menyala, astaga, ada sesosok makhluk dengan kain putih yang membungkus badannya, berdiri tepat di hadapanku, muncul dan bergerak mendekatiku. Dia memanggil-manggil namaku. Aku hanya terpaku terdiam karena aku tahu siapa dia. Tapi kenapa dia harus muncul dalam keadaan seperti ini? Lalu aku berteriak dan mencoba melawan makhluk itu. Pergi kamu, pergi. Kita sudah beda alam. Kamu ngerti kan? Aku sudah memaafkan semua salahmu. Pergi. Aku berlari dan aku mencoba menabraknya. Aku tak peduli seperti apa kondisinya. Lalu aku menyambar kunci mobil dan keluar dari rumah. Aku tidak berani kembali ke rumah. Dan ketika keluargaku pulang, aku menceritakan semuanya. Dan mereka pun memberitahuku bahwa ketika mereka pergi untuk melayat sepupuku yang meninggal karena kecelakaan, katanya sebelum mengembuskan nafas terakhir,
sepupuku sempat beberapa kali menyebutkan namaku. Dan sebenarnya, sebelum sepupuku itu meninggal, dia kabur dari rumah dan ingin menemuiku. Hah? Aku sangat terkejut. Dan tiba-tiba, aku kembali mendengar Sherlyn. 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 Itulah tadi cerita terakhir untuk malam Jumat ini. Semoga semua yang kita berikan dapat memberikan banyak manfaat. Semua cerita ini sekali lagi kita berikan bukan dengan tujuan untuk menakuti, tapi lebih untuk mengingatkan bahwa kita tidak hidup sendiri di alam ini. Kami pamit undur diri untuk malam Jumat ini. Dan selalu ingat satu hal, yaitu jangan pernah dengerin sendirian.